Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Dan kali ini kita akan memasuki materi bangun datar sisi lengkung atau lingkaran. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian dan definisi daripada lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah suatu kumpulan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat. Dan titik pusat itu disebut sebagai pusat lingkaran. Yang kedua ada keliling. Jadi keliling itu adalah panjang jarak yang mengelilingi lingkaran. Itu namanya keliling. Kalau radius, ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, tapi titik ini ada di tengah-tengah lingkaran, sehingga jari-jari lingkarannya semuanya adalah kongruen. Kemudian ada tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sembarang pada suatu lingkaran. Kemudian diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi diameter ini merupakan tali busur yang paling panjang, karena panjangnya ini adalah 2 kali dari jari-jari. Kemudian ada sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk oleh 2 jari-jari. Kemudian ada busur dan busur lingkaran. Jadi kalau busur ini adalah bagian yang kontinu dari suatu lingkaran. Kalau busur lingkaran ini ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran. Nah, bagian-bagian tadi muncul di sini. Jadi yang dikatakan O, nah, jadi ini adalah pusat lingkaran, ya. Kemudian AO, A ke OI, dan O ke C, ini adalah jari-jari atau disebut sebagai radius, ya. Kemudian A ke C, kalau A ke C, nah ini, ya, A ke C ini adalah diameter. Jadi diameter itu dia panjangnya adalah 2 kali jari-jari, atau A ke C ini adalah bisa disebut tali busur, namun dia melalui titik pusat lingkaran. Kemudian A ke B ini, nah ini disebut sebagai tali busur. Tapi tali busur yang tidak melalui titik pusat lingkaran, karena yang melalui titik pusat lingkaran tadi dikatakan sebagai diameter. Kemudian ini O ke B ini juga radius, dia juga jari-jari, ya. Jadi O ke B sama dengan A ke O, atau O ke A dan O ke C, ini adalah jari-jari. Kemudian B ke C, nah ini B ke C, ini dikatakan sebagai busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu ruas garis yang dihubungkan pada 2 titik, ya, pada keliling lingkaran. A ke B ini juga dikatakan sebagai tali busur. Sebagai tali busur, sebagai busur lingkaran. Oke, selanjutnya, nah ini ada C ke D. Nah ini C ke D ini adalah diameternya. Kemudian garis E ke F, dari E ke F ini adalah garis, karena diperpanjang, ya, dia tidak berhenti sampai pada keliling lingkaran yang ada di sini. Jadi garis E ke F adalah garis potong, dan G ke H adalah garis singgung. Jadi E ke F ini adalah garis potong, kemudian G ke H ini adalah garis singgung. Nah, garis singgungnya ini pada titik singgung, dia menyinggung pada titik singgung. Di titik apa? Dia di titik P. Sehingga garis potong adalah garis yang memotong lingkaran tersebut menjadi 2 titik. Jadi ketemu di titik E dan titik F dipotong. Kalau garis singgung berarti lingkaran yang menyentuh lingkaran, garis singgungku garis yang menyentuh lingkaran pada satu dan hanya satu titik berapapun panjangnya. Jadi P ini merupakan garis singgung. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang
panjang busur, luas sektor itu sama halnya dengan luas juring, dan luas segmen atau tembereng. Jadi sektor lingkaran atau juring adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang dipotongnya. Luas yang diarsir pada lingkaran O, ini adalah lingkaran O, adalah sektor atau juring OAB. Jadi OAB. OAB. Jadi daerah ini yang diarsir ini itu merupakan sektor. Kenapa? Karena dia adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari atau radius dan busur yang memotongnya. Busurnya adalah busur AB. Nah, kemudian apa yang dikatakan sebagai segmen? Segmen itu adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Mana tali busur? Tali busur itu adalah AB, ini tali busur. Ya, dan busurnya adalah ini. Nah, ini. Berarti segmen itu bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Berarti segmen itu ini. Atau bisa dikatakan sebagai tembereng. Ya, bagian yang diarsir pada lingkaran Q adalah segmen minor. Jadi ini adalah segmen yang minor karena dia segmen yang kecil dari bagian sektor atau juring lingkaran. Oke, selanjutnya ada prinsip daripada lingkaran, yaitu yang pertama bahwa pada lingkaran yang berjari-jari R, panjang L, suatu busur atau suatu busur lingkaran itu yang berukuran N derajat itu sama dengan N per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran tersebut. Atau ini, L ini adalah busur lingkaran, sehingga busur lingkarannya sama halnya dengan 360 N per 360 dikalikan 2 kalikan Pi dikalikan R. Sedangkan prinsip yang kedua, yaitu pada lingkaran yang berjari-jari R, luas suatu sektor berukuran N derajat, jadi sektornya atau juringnya itu sama dengan N per 360 dikalikan dengan luas lingkaran tersebut, atau ini N per 360 dikalikan Pi R pangkat 2. Nah, bagaimana hubungannya antara luas panjang suatu busur lingkaran dan luas suatu sektor atau juring lingkaran? Nah, ini ada pada prinsip 3. Bagaimanakah hubungannya ini? Ya, bahwa N per 360 derajat itu sama halnya dengan luas sektor yang berukuran N derajat per luas lingkaran itu sama halnya juga atau sama dengan panjang busur yang berukuran N derajat itu dibagi dengan keliling lingkaran. Oke, yang keempat, bahwa luas segmen minor atau temberengnya tadi pada lingkaran sama dengan luas sektornya dikurangi dengan luas segitiga yang terbentuk oleh jari-jari dan tali busurnya. Selanjutnya kita masuk kepada sudut pusat lingkaran dan sudut keliling pada lingkaran. Jadi yang pertama, mari kita perhatikan sebuah lingkaran ini ya, lingkaran yang ada ini. Nah, pada lingkaran ini ada yang namanya sudut AOB, sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran. Jadi sudut ini ya, ini merupakan sudut pusat lingkaran. Dan ACB ya ini merupakan sudut keliling. Jadi ada sudut pusat dan ada sudut keliling. Jadi sudut pusat itu yang letaknya pada pusat lingkaran, kalau sudut keliling dia letaknya pada keliling lingkaran. Sudut pusat yaitu AOB dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama. Busurnya mana? Busurnya ini. Nah, ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Oke, selanjutnya kita lakukan bagaimana proses pencarian
besar sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita amati gambar berikut ya. Gambar ini kita amati. Kita lihat bahwa lingkaran ini di atas atau lingkaran di samping ini ada titik O. Titik O ini adalah sebagai pusat lingkaran. Kemudian O ke A itu sama halnya dengan O ke A itu sama halnya dengan O ke B, sama halnya dengan O ke C, dan sama halnya dengan O ke D, yaitu merupakan jari-jari lingkaran. Misalkan bahwa pada sudut AOC, ini adalah alfa, dan sudut COB adalah beta, maka besar sudut AOB, besar sudutnya yang ini adalah alfa ditambah beta. Oke, nah bagaimana mencari besar sudut daripada sudut pusat lingkaran? Nah, kita lihat bahwa di sini ada sudut BOD. Nah, ada sudut BOD. Sudut BOD itu mana? BOD. Nah, ini. Nah, ini sudut BOD itu berpelurus dengan sudut BOC. Berpelurus dengan ini. Kalau berpelurus, maka dia besarnya 180 derajat. Maka besar dari sudut BOD ini, sudut BOD adalah 180 derajat dikurangi beta. Kemudian segitiga BOD ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki. Karena O ke B sama dengan O ke D atau dia jari-jari, sehingga sudut ODB, sudut OD ke B sama dengan sudut OBD, yaitu berapa? 180, setengah dikalikan 180 dikurangi sudut BOD. Jadi besarnya itu sama, yaitu setengah dikalikan 180 dikurangi sudut BOD. Karena sudut BOD sama dengan 180 derajat dikurangi theta, maka diperoleh sudut ODB sama dengan sudut OBD. Jadi sudut ODB ini sama halnya dengan sudut OBD, yaitu setengah dari 180 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi dengan theta. Maka hasilnya adalah setengah kali beta. Atau bahwa besar sudut ODB ini adalah setengah daripada ini. Setengah daripada beta. Oke, selanjutnya kita akan mencari besar sudut pusat lingkaran. Nah, sekarang coba diperhatikan pada segitiga AOD. Ya, karena AOD itu pelurus bagi AOC. Nah, ini. Dan AOD ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ini sama ya. Yaitu R. Maka sudut ODA ini sama dengan sudut OAD. Berapakah besarnya? Yaitu setengah dari alfa. Setengah daripada alfa. Dengan demikian, dengan menggunakan persamaan bahwa yang pertama tadi adalah ODB adalah setengah beta dan ODA sudutnya adalah setengah alfa, maka besar sudut ADB itu semuanya. Nah, ini sama dengan setengah beta ditambah setengah alfa, atau setengah dikalikan beta ditambah alfa, atau setengah, beta ditambahkan alfa, ini adalah sudut AOB.
atau besar sudut AOB itu sama halnya dengan 2 kali besar sudut ADB. Nah, dari sini terlihat bahwa besar sudut keliling lingkaran atau sudut keliling ini adalah setengah kali besar sudut pusat. Sedangkan sudut pusat ini besarnya adalah 2 kali besar sudut keliling lingkaran atau 2 kali ADB. Baik, selanjutnya kita masuk kepada keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran adalah ukuran panjang lingkaran dan kita tahu bahwa nilai perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter pada lingkaran itu adalah pi. Jadi pi itu adalah perbandingan antara keliling dengan diameter pada suatu lingkaran. Jadi kenapa toh pi itu kok nilainya 3,14? Karena itu perbandingan daripada keliling dengan diameter. Berapapun keliling dari sebuah lingkaran, ketika dibandingkan dengan diameternya, maka nilainya akan mendekati kepada 3,14. Nah, hubungan tersebut bisa ditulis dengan keliling dibagi dengan diameter. Hasilnya adalah pi. Atau K sama dengan pi dikalikan dengan D. Karena panjang diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, maka D itu sama halnya dengan 2 jari-jari. Maka K, keliling itu adalah 2 kali pi R. Atau 2 kali pi dikalikan jari-jari. Oke, ini ya. Ini adalah menentukan rumus daripada keliling lingkaran. Dan yang perlu diingat bahwa pi itu merupakan perbandingan daripada keliling dengan diameter. Baik, selanjutnya kita masuk ke luas lingkaran. Nah, bagaimana kita menemukan luas lingkaran? Yang pertama dengan pendekatan persegi panjang. Jadi luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang coba diamati. Di sini yang pertama ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian dari lingkaran itu kita akan membagi menjadi berapa bagian ini? 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 bagian. Jadi awalnya dibagi 8. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini yang ke-8. Namun pada yang ke-8 ini dibagi 2. Nah, ini dibagi 2. Ya, ada yang 1 dan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan tata. Ini ya, kita tata lingkaran yang ada tadi, ditata yang pertama, kedua, ditata begini. Nah, kemudian satu bagian yang ada bangun 1 dan kedua tadi ditaruh di samping-sampingnya. Sehingga kita tahu bahwa lebarnya ini, lebar daripada ini merupakan jari-jarinya. Dan panjangnya, nah ini panjangnya itu merupakan setengah daripada kelilingnya. Sehingga luas lingkaran itu sama halnya luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka panjangnya adalah setengah kali keliling dikalikan dengan R. Nah, tadi kita tahu bahwa keliling lingkaran itu ada 2 pi R, maka menjadi setengah kali 2 pi dikalikan R. Dikalikan yang ini, R yang satunya ini, yang sebagai lebar. Maka menjadi, ini dicoret ya, menjadi pi kali R atau menjadi pi R kuadrat. Jadi luasnya adalah pi R kuadrat atau menjadi 1/4 PD kuadrat. Baik, selanjutnya kita menemukan rumus luas lingkaran tapi dengan menggunakan prinsip segitiga. Nah, pada gambar di samping ini ada 16 juring lingkaran. Jadi kita membagi lingkaran ini menjadi 16 juring atau 16 sektor lingkaran. Dibentuk menjadi segitiga sama kaki dengan panjang alas sama dengan 1/4 keliling lingkaran. 1/4 keliling lingkaran dan tingginya adalah 4 kali jari-jari. Oke, ini alasnya. Nah, kita akan lihat di sini bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kita akan lihat penataannya dulu. Bahwa ini sektornya atau juringnya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, menjadi 4
ditata gitu ya, 4 sektor atau 4 juringnya, kemudian kita bentuk menjadi segitiga terus ya, 3, kemudian yang 2 sektor atau juring yang kuning, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa luas sama dengan setengah kali alas. Alasnya itu berapa? Alasnya adalah 1/4 keliling lingkaran. 1/4 keliling lingkaran. Kita lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena tadi membaginya 16, alasnya ini adalah 1/4 keliling lingkaran. Nah, kita tuliskan 1/4 keliling lingkaran. Kemudian tingginya berapa kali jari-jari? Nah, ini kan sisinya ini kan jari-jari. Berapa kali tadi tingginya? 1, 2, 3, 4. Jadi yang menjadi tingginya ya ini adalah 4 kali jari-jari. Sehingga luasnya menjadi 1/8 dikalikan 2 PR dikalikan dengan 4R. Atau menjadi 1/4 PR dikalikan 4R menjadi PR kuadrat. Selanjutnya yaitu kita menemukan rumus luas lingkaran namun dengan menggunakan pendekatan trapesium. Kita lihat. Nah, ini ada lingkaran. Di sini lingkaran ini kita membagi menjadi berapa sektor ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 8 sektor. Kemudian kita bagi ya. Kita bagi bahwa sisi ini 8 sektor dibentuk menjadi 2 trapesium dengan 2 tingkat. Ya, yang panjang sisi atasnya adalah 1/8 keliling lingkaran dan panjang sisi bawahnya 3/8 dari keliling lingkaran. Sedangkan tingginya adalah 2 kali jari-jari. Nah, ini tingginya 2 kali jari-jari. Oke, menjadi bahwa luas trapesium itu adalah setengah dikalikan jumlah 2 sisi sejajar, yaitu ini A, B, dikalikan dengan T. Nah, A-nya atau sisi sejajar yang pertama itu adalah 1/8. Ya. Ini 1. 1/8 dari mana ini 1? Ada 1/8 dari keliling lingkaran tadi. 1 bagian daripada 8 bagian keliling lingkaran. Kemudian ditambahkan dengan, nah ini alas sisi sejajarnya 1, 2, 3. Berarti menjadi 3/8 keliling lingkaran dikalikan tingginya adalah 2 kali jari-jari. Sehingga ketemu bahwa luasnya adalah setengah dikalikan setengah keliling lingkaran. Nah, setengah keliling lingkaran dikalikan 2R. Jadi ini ditambahkan. Yang ini ditambahkan 1/8 keliling ditambah 3/8 keliling, ini hasilnya menjadi 4/8 keliling lingkaran. Disederhanakan menjadi setengah keliling lingkaran dikalikan dengan 2R. Sehingga luasnya adalah 1/4 2PR dikalikan 2R menjadi setengah PR dikalikan 2R. Sisanya menjadi PR kuadrat. Jadi kita bisa menemukan rumus luas lingkaran itu dengan beberapa pendekatan bangun segi 4. Baik, yang terakhir kita akan menemukan rumus luas lingkaran namun dengan menggunakan prinsip daripada belah ketupat. Ini sama ya, bahwa kita pada gambar ini 18 juring. Kita kok 18, maaf 8 juring maksudnya ya, ini enggak 8 juring. Lingkaran dibentuk menjadi belah ketupat dengan panjang diagonalnya ya 1/4 keliling lingkaran. Oke, ini 1/4-nya. Kemudian yang kedua adalah berapa ini? Diagonal yang kedua adalah 4 kali jari-jari. Diagonal yang pertama 1/4 keliling lingkaran. Nah, kita tahu bahwa luas daripada belah ketupat adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Sehingga luasnya adalah setengah dikalikan diagonal 1 tadi adalah 1/4 keliling lingkaran ditambah diagonal 2-nya adalah 4 kali jari-jari. Menjadi 1/8 2PR
dikalikan dengan 4R. Hasilnya adalah 1/4 pi-r dikalikan dengan 4R. Menjadi sisanya adalah luasnya adalah pi-r kuadrat. Jadi kita bisa tahu ya, kita bisa mencari luas lingkaran atau kita temukan dengan berbagai pendekatan bangun segi 4. Baik, anak-anakku semuanya, saya rasa cukup sekian dari saya terkait dengan materi lingkaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.